menandai telah usainya menempuh pendidikan sekolah di tingkat kejuruan. SMK Pratama Padang melakukan prosesi wisuda bagi 49 siswa dan siswi dari berbagai kompetensi keahlian atau jurusan, yakni tenaga asisten, keperawatan, tenaga farmasi klinis, dan komunitas, teknik komputer dan jaringan, teknik kendaraan ringan dan otomotif, serta teknik sepeda motor. Wisuda dilaksanakan di Aula Stikip PGRI Sumatera Barat, Sabtu pagi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain pemindahan jambul dan pemasangan salempang bagi peserta didik yang diwisuda, wisuda juga diisi dengan pengambilan sumpah profesi asisten tenaga kesehatan SMK Pratama Padang dan farmasi angkatan pertama tahun 2020-2021. yang ditandai dengan penandatanganan sumpah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Andes Rianto MPD, berharap SMK Pratama Padang akan lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya. Dengan adanya prosesi wisuda ini dapat dilihat pendidikan telah berjalan secara normatif dan benar. Hasil dari sebuah proses pendidikan dapat dilihat dari karakter peserta didik, sehingga SMK Pratama Padang dapat menjadi sekolah model khususnya dalam pengembangan kompetensi yang menjadi unggulan di saat ini. Selain itu, dengan adanya dukungan dari Yayasan Kepala Sekolah dan Majelis Guru, SMK Pratama Padang selalu konsisten dalam melaksanakan proses pembelajaran. Untuk itu, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbar berharap banyak karena pendidikan itu tidak hanya ditumpangkan kepada pemerintah saja, namun juga bisa kepada pihak swasta atau yayasan sehingga pendidikan melalui SMK bisa. SMK hebat di SMK Pratama Padang berjalan dengan baik dan bermutu.
Bismillahirrahmanirrahim. Rapat wisuda SMK Pratama dalam rangka Hari Wisuda pertama dan pelepasan serta pengukuhan alumni Sabtu 29 Mei 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan wisuda dan pelepasan SMK Pratama Padang periode pertama berjumlah 49 orang dilantik pada hari Sabtu 29 Mei 2021. Asisten keperawatan 3 orang, farmasi klinis dan komunitas 10 orang, teknik komputer jaringan 18 orang, teknik kendaraan ringan dan otomotif 10 orang, dan teknik bisnis sepeda motor 8 orang. Para calon wisudawan wisudawati telah memenuhi persyaratan akademik. Kepala SMK Pratama Padang, Nofrizal SPD, mengatakan untuk meningkatkan kualitas peserta didik di SMK Pratama Padang agar dapat bersaing di dunia kerja. Mulai dari kelas 10, peserta didik telah dibekali dengan kompetensi yang mumpuni, antara lain telah diterjunkan ke dunia kerja atau prakerja. Harapannya kita tentu SMK Pratama semakin lebih maju lagi, lebih baik lagi. Karena dari kegiatan ini bisa kita melihat satu kesimpulan, pendidikan sudah berjalan secara normatif dan benar. Karena nampak itu hasil dari sebuah proses itu kita lihat dari karakternya, terutama peserta didik. Jadi mulai dari cara-cara tadi itu kita menyimpulkan SMK Pratama Padang bisa menjadi satu sekolah model, khususnya untuk pengembangan kompetensi yang menjadi unggulan saat sekarang ini. Dan kita itu percaya melalui kepemimpinan Bapak Nofrizal SPD beserta Dewan Guru yang ada dan tentu dukungan dari yayasan, ini selalu konsisten untuk bagaimana pendidikan di SMK Pratama ini di bawah kendali kita bersama, terutama kita dari Dinas Pendidikan, dan sangat berharap banyak bahwasanya pendidikan itu tidak hanya ditumpangkan kepada pemerintah, kepada swasta atau pihak yayasan juga bisa. Hari ini terlihat bahwasanya pendidikan itu melalui slogan SMK bisa, SMK hebat, terbukti di SMK Pratama Padang berjalan dengan efektif dan bermutu. Langkah ini satu-satunya di Sumatera Barat. Sekolah kejuruan yang berani menerjunkan peserta didiknya untuk prakerin. Mulai dari semester 2 kelas 10, hal ini tentu tidak sesuai dengan kurikulum yang ada. Sehingga ini merupakan suatu tantangan bagi pihak sekolah, bagaimana kurikulum yang ada tersebut disinkronkan dengan dunia kerja dan dunia industri. Hal ini agar peserta didik yang telah tamat nantinya siap pakai dan bisa terima di dunia kerja.
yang membedakan SMK Pratama Padang dengan SMK lainnya. Salah satunya kompetensi keahlian atau kejurusan tenaga asisten keperawatan melaksanakan praktek kerja lapangan sampai tamat, yang dilaksanakan sebanyak 6 kali di tempat yang berbeda, yakni di Kota Padang, luar Kota Padang, dan ada juga yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat. Tanggapannya cukup bagus karena ini kita untuk mempersiapkan tenaga kesehatan yang berkualitas sehingga bisa menjadi barometer ke depan bahwa tenaga kesehatan itu harus dididik sedini mungkin karena untuk tenaga kesehatan apalagi dalam masa pandemi sekarang terasa sekali kekurangan tenaga kesehatan karena pandemi ini membutuhkan tenaga kesehatan yang berkualitas yang mampu untuk menghadapi tantangan. Ya, itu semoga lebih ditingkatkan baik itu SDM-nya, kurikulumnya, kemudian untuk berpengalaman karena ini ilmu terapan. Kalau ilmu terapan itu diharapkan lebih lama, lebih sering melakukan prakteknya atau terjun langsung ke lapangan. Sedangkan untuk peserta didik dari kompetensi keahlian teknik juga melakukan prakerin sejak kelas 10. Di semester 2, sebelum diturunkan ke prakerin, mereka dilatih dan dibimbing oleh pihak sekolah setiap hari yang diawasi oleh guru jurusan masing-masing agar saat di prakerin nanti peserta didik tidak canggung. Dia menyebutkan SMK Pratama sempat akan tutup pada tahun 2017 tepatnya tanggal 2 Oktober. Saat itu jumlah peserta didik hanya 10 orang, yakni hanya kelas 11 dan 12 yang memiliki murid masing-masing berjumlah 5 orang. Sementara kelas 10 tidak ada murid. Namun karena peran alumni sangat besar dalam memberi semangat kepada pihak sekolah, akhirnya pada tahun ajaran baru 2018 SMK Pratama Padang kembali memiliki murid sebanyak 64 orang. Dan sekolah pun tidak jadi ditutup sehingga proses PBM dapat berjalan lagi hingga saat ini.
dengan telah hadirnya saudara di sini, berarti saudara telah meninggalkan bangku pendidikan dan saudara dengan SLTA. Artinya apa? Artinya masa depan saudara sudah ada dalam genggaman saudara. Pertama dari sini, insya Allah saudara sudah bisa bekerja, baik yang dari teknik otomotif dan lain sebagainya itu. Dengan hadirnya banyak bengkel yang ada, kendaraan motor-motor yang telah banyak melimpah di Padang, itu menjadi satu ajang sarana bekerja bagi saudara, baik itu bekerja di tempat lain maupun saudara yang terbuka. Dirinya berharap kepada para alumni SMK Pratama Padang agar dapat diterima di dunia kerja dan perguruan tinggi. Para lulusan bisa menghubungi para alumni yang lain guna belajar untuk berwirausaha. Para alumni juga dapat mengajak adik-adiknya yang lulus di bangku SMP sederajat untuk masuk ke SMK Pratama. Selain itu, agar seluruh aktivitas di sekolah dapat didukung dan dibantu oleh alumni yang tamat pada saat ini. Sementara, Andri, Kepala Diklat RSUD menyebutkan keberadaan jurusan tenaga asisten keperawatan di SMK Pratama Padang dapat mempersiapkan tenaga kesehatan yang berkualitas, sehingga dapat menjadi barometer ke depan karena tenaga kesehatan dapat dididik sedini mungkin. Karena kebutuhan tenaga kesehatan terlebih kondisi pandemi saat ini, sangat terasa sekali kekurangannya. Karena pandemi saat ini sangat dibutuhkan tenaga kesehatan yang berkualitas serta mampu dalam menghadapi tantangan. Salah satu lulusan, Eliza Apriani, jurusan farmasi, mengaku bangga menjadi salah satu bagian dari alumni SMK Pratama Padang karena jurusan keperawatan dan farmasi merupakan angkatan pertama dari SMK Pratama Padang. Setelah lulus ini, dirinya berencana akan bekerja dulu untuk mencari pengalaman. Alhamdulillah bahagia karena perpisahan kali ini adalah perpisahan angkatan pertama di SMK Pratama, dan kamilah pembuka di SMK Pratama ini dan mengalami alhamdulillah bahagia. Saya pribadi insya Allah bekerja di tempat yang sesuai dengan kemampuan saya. Alumni SMK Pratama Padang yang sebelumnya bernama SMK Elektro Pratama Padang sejak tahun 1989 hingga sekarang berjumlah 3.000 lebih alumni.
Dia berharap kepada SMK Pratama Padang, salah satunya jurusan tenaga asisten keperawatan dan tenaga afirmasi klinis dan komunitas. Ke depan mutunya lebih ditingkatkan. Hal tersebut tidak terlepas dari SDM serta kurikulum karena kompetisi keahlian tersebut merupakan ilmu terapan. Karena ilmu terapan sebaiknya lebih sering melakukan praktek atau terjun langsung ke lapangan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat wisuda SMK Pratama dalam rangka Hari Wisuda pertama dan pelepasan serta pengukuhan alumni Sabtu 29 Mei 2021 ditutup. Dewan Guru Kami tahun ini 2021 wisuda siswa kita sebanyak 49 orang. Ada anak kompetensi keahlian farmasi, kompetensi keahlian perawat, kompetensi keahlian teknik komputer jaringan, kompetensi keahlian teknik bisnis sepeda motor, kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan dan otomotif. Kami dari SMK Pratama, mulai dari kelas 1 atau kelas 10, siswa kita udah bekali dengan kompetensi yang mumpuni. Salah satunya, kita dari kelas 10, siswa kesehatan sudah kita terjunkan ke dunia kerja, tempat prakerin namanya, mulai dari semester 2. Jadi itu satu-satunya mungkin yang ada di Sumatera Barat, salah satu sekolah SMK yang berani menerjunkan siswanya untuk prakerin mulai dari kelas 1 dari semester 2. Tentu ini tidak sesuai dengan kurikulum yang ada. Ada tantangan bagi kami bagaimana kurikulum yang ada itu kita sinkronkan dengan dunia kerja dan dunia industri. Supaya anak kita setelah tamat nantinya dari SMK mereka betul-betul bisa diterima di dunia kerja. Salah satu bedanya kami, anak kesehatan kami itu turun prakerin sampai tamat sebanyak 6 kali di tempat yang berbeda dengan lokasi yang berbeda. Ada yang di Kota Padang, ada yang di luar dari Kota Padang, dan bahkan ada yang di luar provinsi. Sedangkan untuk anak teknik, kita prakerinkan mereka juga dari kelas 10 atau kelas 1 di semester 2. Kita adakan pelatihan sebelum mereka kita turunkan. Kita bimbing mereka. Salah satu bukti contoh, misal seandainya mereka diturunkan di salah satu bengkel, kita ambil bengkel mobil misalnya. Mereka betul-betul kita gali potensi mereka dengan melatih mereka setiap hari sebelum mereka kita terjunkan ke lapangan. Agar sampai di lapangan nanti anak kita tidak canggung
Jangan sampai jadi bulan-bulanan bagi tempat prakerit, anak kelas 10 baru ya. Tapi kalau SMK Pratama kelas 10-nya boleh diadu sama SMK lain kelas 10-nya. 2018 dari 0 siswa, saya dapat siswa 64 orang. Saya langsung melapor ke beliau, Pak, saya dapat siswa 64. Beliau memberikan A+ kepada saya. Makanya waktu pelepasan masih siswa prakerit pertama, beliau saya undang waktu itu dan beliau terkejut melihat jumlah siswa saya. Silakan